Baik, saya berharap bahwa nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, pemakalah bisa seperti yang dilakukan oleh Indah, yaitu menyajikan makalahnya dalam bentuk PowerPoint. Karena makalahnya sudah dibaca semuanya dalam bentuk paper ya. Ada yang belum baca sama sekali makalahnya Indah? Atau ada yang nggak kebagian? Semua sudah kebagian ya? Cynthia udah baca? Sudah, Pak. Ria sudah baca? Sudah, tapi belum sampai habis, Pak. Rudy sudah baca? Udah Pak, tapi baru sedikit. Almaida udah baca? Sudah, Pak, tapi belum semuanya. Risab sudah baca, Risab? Alhamdulillah udah Pak, cuman belum memahami Pak. Ya, nanti di Japri ya, Memahami. di Japri makalahnya ke saya di WA saja. Kusna ini belum juga nyetorin makalah. Saya tunggu. Iya Pak, belum ngerjain saya Pak. Iya. Jadi sesuai dengan perjanjian kita, kontrak yang 2 minggu yang lalu kita sepakati bahwa hari ini makalahnya semua harus distorkan. Jadi saya tentu akan mengapresiasi nilai yang berbeda bagi mereka yang on time dan bisa presentasi dengan on time. Tentu beda nilainya yang telat. Oke, baik. Yang masih belum membeli buku, MSI segera beli buku. Alhamdulillah kemarin sudah banyak yang sudah sharing di grup ya. Semakin banyak buku itu yang berbeda, teman-teman bisa saling meminjami. Saya juga udah memberikan keringanan. Saya kirim di grup WA itu banyak sekali buku-buku MSI dalam versi PDF. Jadi itu bisa menjadi sumber pembuatan makalah. Baik, kita bicara sekarang tentang pendekatan ya. Berbagai pendekatan di dalam memahami agama. Nah, pemahaman terhadap agama itu adalah sebuah keharusan sebab beragama adalah fitrah manusia. Minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu fitrah. Fitrah itu artinya sesuatu yang sudah menjadi sifat manusia yang menjadi bawaan. Itu pendapat yang pertama ya. Misalnya bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, dan bertuhan ataupun juga beragama. Ada konsep kedua, yaitu bahwa fitrah itu kosong. Jadi manusia itu dilahirkan dalam keadaan kosong. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang konsep ketiga bahwa manusia itu dilahirkan sudah mempunyai sifat yang berpasang-pasangan. Ini perspektif baru tentang fitrah. Begini, manusia itu dibekali sifat yang saling berpasangan. Pemberani dengan penakut. Nah, dalam proses nanti dia menjadi anak-anak, remaja, dewasa, semakin banyak mana yang diasah, kalau dia banyak mengasah sifat pemberaninya, maka dia akan berani. Tapi kalau banyak penakutnya, dia akan penakut. Jadi manusia itu dibekali sifat yang saling berpasangan. Anda bisa berani, Anda bisa penakut. Tergantung sekarang yang mana sering diasah. Anda pemalu sama periang. Itu berpasangan. Ada dalam diri kita. Anda bisa pemalu kalau sering kurang bergaul dan kurang percaya diri. Tapi kalau Anda sering bergaul, sering ngobrol, sering berkomunikasi, bersosialisasi, maka Anda akan menjadi periang. Manusia punya semua bakat. Anda bisa jadi, Anda punya bakat menulis, Anda punya bakat seni, Anda punya bakat olahraga. Sekarang tergantung yang mana yang sering diasah. Kalau Anda sering mengasah bakat Anda menyanyi, maka Anda akan jadi penyanyi. Tapi kalau Anda tidak pernah mengasah bakat itu, Anda tidak akan selamanya bisa jadi penyanyi. Kalau Anda mengasah bakat Anda sekarang berani mengajar, Anda akan jadi guru.
Tapi kalau selama perkuliahan ini Anda nggak pernah mengasah bakat Anda untuk mengajar, minimal mengajar keponakannya, tetangganya, Anda kan tidak pernah jadi guru. Jadi manusia itu semua dibekali bakat. Kalau Anda punya bakat menulis, melukis juga misalnya. Kalau Anda sering asah, Anda kan jadi pelukis. Anda akan menjadi seorang seniman. Nah, saya lanjut apa yang dimaksud dengan pendekatan. Nah, pendekatan itu adalah dalam bahasa etimologi, secara kebahasaan kan dari kata dekat, mendapatkan awalan be dan akhiran an, menunjukkan artinya proses. Seperti kata pendidikan, dari kata didik, dikasih awalan be, dikasih akhiran an, jadi pendidikan, jadi proses mendidik. Apalagi, misalnya pembuatan, dari kata-kata buat, dari awalan be dikasih an, jadi proses pembuatan. Maka pendekatan itu secara etimologi bisa proses, cara mendekati, kan sering Anda bilang bahasa anak gaul ya, PDKT. PDKT itu kan bahasa pendekatan. Anda suka seseorang, Anda senang sama seseorang, tentu Anda akan punya cara untuk mendekati. Anda misalnya kepo atau Anda ingin tahu lebih banyak, maka Anda harus melakukan namanya pendekatan. Nah, agama, kalau Anda ingin tahu lebih banyak, ada PDKT-nya, yang dimaksud dengan pendekatan. Pendekatan secara istilah, tadi kan secara kebahasaan, sekarang terminologi, adalah pola pikir yang dipergunakan untuk membahas satu masalah. Menurut Abu Dinata, yang punya buku Metodologi Studi Islam, pendekatan adalah cara pandang, cara memandang agama. Kalau pendekatan memahami agama adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Nah, dari keterangan tersebut, kita bisa pahami bahwa pendekatan di dalam memahami agama adalah cara untuk mengkaji, mempelajari, memahami agama dengan pola pikir, cara pandang. Nah, sekarang kenapa banyak sekali pendekatan yang harus kita gunakan dalam memahami agama? Tadi kan ada jelaskan ada pendekatan teologis, normatif, kemudian ada pendekatan antropologis, sosiologis, filosofis, historis, bahkan bicara tentang pendekatan kebudayaan. Kebudayaan nanti kan akan dibahas oleh Risab pada minggu yang akan datang. Nah, ini kok bisa banyak sekali ya pendekatan yang digunakan dalam memahami agama. Gini, teman-teman, bahwa agama itu punya banyak sisi yang bisa kita gunakan untuk memahaminya. Saya memberikan contoh misalnya, ini pertanyaan nih. Ini kan pasti jawabannya akan berbeda-beda. Misalnya nih, kalau Rudi kalau suka sama seseorang perempuan, apa yang kamu lakukan, Rudi? PDKT-nya bagaimana? Ayo, Rudi, dijawab. Kalau saya mendekatinya dengan cara ini, Pak, ngobrol dulu atau bercanda. Ya, ngobrol bercanda dulu. Nah, sekarang saya tanya ke Risab nih. Risab, kalau kamu suka seseorang perempuan, apa pendekatan yang kamu gunakan? Saya pendekatan psikologis, Pak. Apa itu? Kayak gimana? Memahami dulu, Pak, memahami gerak-geriknya sebagainya gitu. Jadi nggak ngajak ngobrol, mengintai dulu ya? Iya, Pak. Lihat ekspresi wajahnya ya gitu ya? Nah, sekarang Kusnaini,
Kalau Iya, Pak. kamu kalau kamu mau mendekati seseorang, apa yang kamu lakukan? Kamu suka Saya mah hmm, ngelihat sifatnya dulu, Pak. ngeliat Sifat sifatnya. sama tingkah laku gitu ya. Ya, terus apa lagi? Eh, Kalau udah asik ya baru kita deketin gitu. Baik. Nah, ini menurut pendapat laki-laki. Sekarang kita lihat cara pandang perempuan. Siapa yang mau bicara dulu? Arya, Arya, coba jawab. Kalau kamu suka seseorang, apa pendekatan yang kamu lakukan? Saya caper, Pak. Ah, ya, ya, ya. Itu sebuah pendapat ya. Kayak gimana tuh ya? Saya suka nanya-nanya gitu. Oke, Basa baik. basi gitu. Oke, 10 menit lagi. Sekarang saya minta pendapatnya Cynthia. Satu lagi. Kalau saya lihatin aja sih, Pak. Baik, makasih. Nah, jadi kan sudah ketemu ya jawabannya sebenarnya. Jadi orang masing-masing berbeda dalam mendekati sebuah objek. Tadi saya kasih contoh misalnya senang sama seseorang. Nah, sekarang bagaimana kalau memahami agama? Bahwa masing-masing punya, nanti kita boleh diskusi lebih lanjut di grup WA ya. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan bahwa dalam memahami agama banyak sekali sudah dijelaskan oleh pemakaran. Nanti boleh dibaca lagi. Nah, pendekatan-pendekatan dalam memahami agama tersebut dapat dilihat bahwa agama dapat dipahami dengan berbagai model pendekatan. Melalui banyak pendekatan-pendekatan, seseorang dapat memahami agama. Jadi agama itu bukan hanya monopoli oleh orang ya, ulama teologi. Jadi sejarawan, orang ahli sejarah bisa memahami agama. Tadi ada pendekatan historis, sejarah. Sosiolog itu bisa memahami agama dengan pendekatan ilmu yang dia punya. Antropolog, budayawan, bahkan psikolog bisa memahami agama. Tadi ada yang memakai pendekatan ala psikolog. Nah, pendekatan-pendekatan dalam memahami agama tersebut juga dapat memberikan kita gambaran bahwa akan agama itu komprehensif ya. Bayangin ya, mungkin dalam benak Anda, kalau bicara agama itu apa yang dalam benak Anda? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Kalau orang bicara agama itu, dalam pikiran kita apa yang terlintas? Mungkin dalam pikiran Anda, kalau bicara agama itu yang akan terbayang adalah ini halal, ini haram. Ya, karena kita memahami agama itu terlalu fikih. Ya, padahal banyak sekali ilmu-ilmu yang lain bisa memahami agama. Kalau kita cuma paham fikih, maka yang akan kita tahu bahwa oh ini halal, ini haram. Coba kalau kita mendekati agama, misalnya pendekatan secara akhlak misalnya. Oh ini yang terpuji, ini yang enggak terpuji. Mendekati dengan pendekatan tasawuf. Oh ini kita memahami agama, ada yang secara menyeluruh, ada yang hanya memahami kulitnya saja, sehingga banyak melakukan perdebatan-perdebatan. Nah, nanti bisa dibaca lebih lanjut makalahnya dari Indah. Kita bisa mengelaborasi lagi mengenai pendekatan-pendekatan agama, memahami agama ini di grup WA. Namun yang jelas banyak sekali aspek yang bisa kita lihat dalam memahami agama. Bukan cuma memahami agama dari segi teologinya saja. Teologi itu ilmu kalam ya. Kalau Anda sudah dapat mata kuliah teologi, ilmu kalam, Sudah, Pak. apa yang dijelaskan dalam ilmu kalam? Tentang mempelajari ketuhanan, kayak Ya. perdebatan. Ya.
kayak perdebatan antara Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, kemudian ada tentang kedudukan Tuhan, tentang misalnya takdir, tentang apa lagi, dosa, terus bagaimana kedudukannya orang yang berdosa, apakah masuk neraka ataukah nanti kekal di neraka dan tidak akan masuk surga. Nah, ini kan pendekatan-pendekatan yang satu sisi saja secara ilmu kalam. Yang lain banyak sekali. Belajar agama misalnya melalui pendekatan historis. Kalau kita belajar agama dengan pendekatan historis, sejarah, kita akan tahu, oh, dulu di masa Nabi itu begini modelnya. Contoh, belajar tentang sejarah. Oh, Nabi dulu, misalnya setelah Nabi wafat, itu proses memilih khalifah itu, dengan proses musyawarah. Jadi ditunjuk siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Nabi. Ada Abu Bakar, kemudian sampai nanti di Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan ya. Nah, nanti setelah itu kan modelnya nanti kepemimpinannya adalah kerajaan. Ada namanya dinasti Abbasiyah, ada nanti namanya dinasti Umayyah. Oh, ternyata kalau kita belajar sejarah, berubah-ubah ya model kepemimpinan itu. Ada yang musyawarah, kemudian ada yang model kerajaan. Tentu teman-teman tahu ya, kalau model kerajaan itu bagaimana. Setelah bapaknya wafat, maka yang menjadi raja selanjutnya adalah anaknya atau pamannya, atau bisa jadi sepupunya dan sebagainya. Nah, kita bisa memahami ini tentu berharap bahwa berbagai pendekatan yang digunakan dalam memahami agama ini memperkaya keilmuan tentang Islam. Tidak memandang Islam dalam satu sisi saja, pun begitu juga memandang agama-agama yang lain. Oh, ternyata agama lain itu punya sisi pendekatan historis, psikologis, filosofis, antropologis, dan sebagainya. Baik teman-teman, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Untuk kita mau habis. Saya mohon maaf karena tidak bisa on time tadi pagi, mengingat ada kegiatan yang saya tidak bisa, wajib harus hadir. Mudah-mudahan nanti minggu depan kita bisa ketemu sesuai dengan jadwal setiap Selasa jam 8 pagi. Insya Allah pemakalah minggu depan adalah hari Sabtu. Saya harap teman-teman ketika masuk dalam ruangan perkuliahan Zoom ini, itu makalahnya dibaca baik-baik. Ini sudah dibagikan, sudah di-forward ya. Ada yang belum di-forward makalahnya sama sekali? Semuanya sudah di-forward ya? Sudah, Pak. Risap nanti tolong dikirim makalahnya ke saya. Nah, ini ada 7 hari dari sekarang. Silakan dibaca. Jadi, masuk dalam ruangan ini, teman-teman sudah punya pertanyaan atau sudah punya pendapat karena sudah membaca. Anda boleh setuju, boleh tidak setuju. Jadi jangan malu-malu untuk mengemukakan pendapat. Tidak ada yang kita salahkan karena jika selama teman-teman punya pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu teman-teman bisa berekspresi bebas, boleh menyampaikan pendapat. Jangan takut-takut. Saya juga menilai keaktifan teman-teman dalam menyampaikan pendapat pada saat presentasi dan sebagainya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, saya live ya. Iya, Pak. Iya, Pak.